Haleluya, puji Tuhan. Ya, semakin terasa ya suasana Natal. Ya, meskipun kita belum cium-cium kue ulang tahunnya Tuhan Yesus, tapi sudah santer di mana-mana. Saya belum pergi ke mall. Biasanya tanggal-tanggal segini saya sudah cek-cek di mall. Sudah ada hiasan-hiasan, tapi sekarang belum. Ya, karena pandemi saya juga jadi keterusan malas jalan sekarang ini. Oke, mari kita membuka kitab kita, mendengarkan firman Tuhan. Tentu sudah berkaitan dengan Natal. Kita buka kitab Yesaya, Nabi Yesaya pasal 8 ayat 23. Yesaya 8 ayat 23 itu ayat terakhir, dan kita akan baca sambung di pasal 9 ayat 1. Yesaya 8 ayat 23. Lalu kita terus dengan pasal 9 ayat 1. Jadi itu dua ayat. Sebetulnya kalau di terjemahan Septuaginta ayat 23 itu sudah masuk di pasal 9 ayat 1. Jadi sebetulnya pasal 9 ayat 1 dan 2. Tapi terjemahan kita mengikuti terjemahan yang lain, sehingga ini menjadi pasal 8 ayat 23 dan pasal 9 ayat 1. Oke ya, kita baca bersama. Siap ya? Oke, kita baca bersama. 2, 3. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Pasal 9 ayat 1. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kegelapan, atasnya terang telah bersinar. Nah, jadi ketika terang datang, kegelapan sirna. Terang bersinar, kegelapan sirna. Ya, itu saja judulnya. Nah, jadi di sini Yesaya sedang berbicara tentang apa yang terjadi dengan Israel, khususnya tanah Zebulon dan tanah Naftali. Jadi kalau kita melihat di dalam kitab 2 Raja-Raja, maka kita menemukan di pasal 15 ayat yang ke-29 ya, 2 Raja-Raja pasal 29 dikatakan di sana bahwa ini juga dicatat oleh sejarah bahwa Raja Asyur Tiglat-Pileser yang ketiga menduduki tanah Israel, kemudian mengangkut orang-orang dari suku Naftali dibawa ke pembuangan di Asyur. Nah, jadi ada dua tahap Israel gara-gara ketidaktaatan kepada Allah, maka mereka mengalami pembuangan. Edisi pertama adalah suku Israel yang ada di utara, khususnya dibahas tentang Naftali dan Zebulon oleh Yesaya. Di kemudian hari pada bagian yang kedua, edisi kedua adalah Yehuda di selatan Israel utara, lebih dahulu dibuang di Asyur, dan kemudian Israel selatan yaitu suku Yehuda dibawa ke Babel. Jadi Asyur adalah kerajaan terkuat pada masanya, digantikan oleh kerajaan Babel. Nah, kita bicara di sini tentang apa yang dikatakan Yesaya, bahwa di dalam kegelapan, di sini dikatakan mereka ya, Zebulon dan Naftali mengalami kesuraman, terhimpit karena penjajahan. Penjajahan itu sebetulnya sampai sekarang masih ada, tapi lebih halus, penjajahan ekonomi. Gitu. Jadi kebijakan-kebijakan satu negara adik kuasa biasanya menghimpit negara-negara yang biasanya juga jadi negara-negara yang bergantung pada kekuasaan dan kebijakan-kebijakan politik dan ekonomi dari negara adik kuasa. Itu dari zaman dulu sudah seperti itu. Dan Israel telah melakukan kesalahan memang dengan satu perjanjian dengan Asyur,
Itu sebabnya Tuhan marah, karena Israel tidak bergantung kepada Tuhan, tetapi mereka bergantung kepada negara yang dianggap terkuat untuk melindungi Israel. Ternyata justru Asyur inilah yang menghancurkan Israel. Nah, kegelapan yang dialami khususnya Zebulon dan Naftali ini kemudian muncul harapan bahwa akan ada terang setelah masa yang suram itu. Kegelapan akan disingkirkan oleh terang yang daripada Tuhan. Dan ini pengharapan dari bangsa Israel, khususnya kedua suku ini, adalah datangnya Mesias, yang kemudian di ayat yang kelima ini biasa disampaikan hamba-hamba Tuhan termasuk saya ketika Natal tiba. Di dalam ayat yang kelima dikatakan sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Dan salah satu namanya di penutup ayat ini adalah Raja Damai. Jadi yang diharapkan oleh Israel adalah Raja Damai. Sang Mesias itu datang untuk memberikan kelepasan dari penjajahan Asyur, supaya mereka dapat mengalami shalom, mengalami damai sejahtera. Jadi bukan hanya damai, tapi damai dan sejahtera. Karena orang itu perlu dua-duanya. Dia perlu damai, tapi perlu sejahtera juga. Jadi batinnya damai, tetapi faktor lahiriahnya juga sejahtera. Begitu. Raja damai sejahtera itu datang, maka mereka dibebaskan. Itulah harapannya. Kenyataannya enggak. Ketika maju lagi ke depan, Yehuda dibuang ke Babel, harapan itu muncul lagi. Tapi Yehuda bisa pulang ke Yerusalem, yang lain tidak, terdiaspora. Lalu kemudian datang bangsa Romawi yang menjadi penguasa dunia di era Tuhan Yesus. Lalu muncullah harapan mesianik itu. Mereka melihat tanda-tanda itu ada pada Yesus. Orang-orang Yahudi telah mempunyai harapan besar akan datangnya Mesias untuk membebaskan mereka dari cengkraman bangsa Romawi. Sama seperti pengharapan Zebulon dan Naftali bebas dari cengkraman Asyur. Tetapi faktanya juga tidak. Nah, ini sebabnya Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, hati-hati ketika kita punya pengharapan kepada Tuhan. Jangan bertitik tumpu pada harapan-harapan yang berkenaan dengan yang jasmani atau lahiriah. Ketika datang kita senang, tapi kalau nggak datang kita bisa kecewa. Sebab itulah Yesus selalu mengajarkan untuk fokus pada perkara-perkara kerajaan sorga atau kerajaan Allah, yang Paulus katakan, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Karena kegagalan Israel untuk menikmati shalom, karena mereka berpikir pembebasan itu apabila penjajahnya pergi. Asyur sumber masalah. Padahal sumber masalah Israel maupun Yehuda dengan terbuangnya mereka, baik ke Asyur maupun ke Babel, adalah diri mereka sendiri yang berpaling dari Tuhan. Ketika mereka menjauh meninggalkan Tuhan, disitulah sumber masalahnya. Bukan Asyurnya, bukan Babelnya. Mereka hanya alat yang digerakkan Tuhan untuk mengadakan penghukuman. Sumber masalahnya jangan lihat yang di luar, lihat ke dalam kalau ada masalah. Iya kan? Sekarang ada tokoh agama yang merasa dizolimi. Kan telah berbicara berkuar-kuar tentang keadilan. Ya, tapi kalau keadilan yang ngancam menggorok leher, ya gimana itu benar?
Kalau untuk supaya bar-bar tutup, diskotik tutup, lalu diancam pakai parang segala macam, ya pedang lawan pedang. Yesus berkata, sarungkan pedang. Siapa bermain pedang, dia akan mati dengan pedang. Bukan cara seperti itu. Itu sebabnya mengapa ketika Yesus datang, mereka percaya dia Mesias, tapi akhirnya banyak yang kecewa karena ternyata Yesus tidak berkampanye menggerakkan massa untuk mengangkat pedang melawan Roma. Sebelum Yesus telah muncul yang disebut Mesias juga, karena dia mengangkat pedang, namanya Yesus bin Sirah. Sama juga Yesus. Jadi orang pikir kalau pakai pedang itu pasti bisa. Yesus bin Sirah. Yudas Makabe, Sirah itu kitab ya. Maaf, salah. Yudas Makabe. Yudas Makabe ini seorang imam sebetulnya, lalu angkat pedang. Kalau doa-doa doang, penjajahnya nggak pergi, harus angkat pedang, tapi gagal. Yudas Makabe juga mati terbunuh. Yesus bin Sirah itu penulis salah satu kitab sucinya orang Yahudi yang juga diakui sebagai Deuterokanonika, bagian dari kitab sucinya orang Katolik. Yudas Makabe gagal, lalu dilihat, oh Yesus boleh nih, punya karisma yang luar biasa. Kalau dia khotbah yang datang ribuan, ini harapan besar. Ya persis seperti yang baru pulang dari luar negeri itu, ketika datang, gerakin massa lalu berkobar-kobar, angkat senjata. Sekarang pedangnya diganti dengan borgol. Jadi orang Kristen itu untuk menyelesaikan masalah tidak boleh secara fisikly, kecuali Anda profesinya petinju. Di atas ring ya harus pakai pukulan, jangan cuma doa. Tapi kalau kita menyelesaikan masalah, kita jangan berpikir dapat menyelesaikan dengan kekuatan fisik untuk dapat menghasilkan kemenangan. Nah, kita lihat di sini, kembali ke topik kita, bahwa kemudian kita melihat hal yang menarik. Ini yang kemudian Matius tulis di dalam Matius 4. Rasul Matius menulis di pasal yang keempat, mulai ayat yang ke-12. Setelah Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di pasal 3, kemudian di pasal 4 ayat 1 sampai 11, Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun. Lalu setelah itu ia memulai pelayanannya menggantikan Yohanes Pembaptis yang telah ditangkap Herodes. Matius 4 ya, ayat 12 sampai 17 kita akan baca. Jadi Yesus menggantikan nabi perjanjian lama yang terakhir, yaitu Yohanes Pembaptis. Dengan pelayanan Yesus, maka dimulailah perjanjian baru di sana. Nah, kita lihat di pasal 4 ayat 12. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Nah, ini yang disebut tadi, yang kita baca sebagai pokok, yaitu tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang Sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Ya. Awal Yesus memulai pelayanan di mana? Zebulon dan Naftali. Dan yang kebetulan, lihat cara Tuhan tampil Yohanes Pembaptis, lalu Yohanes Pembaptis ditangkap. Jadi tangkap itu bukan sesuatu yang jelek gitu, tetapi itu ternyata cara Tuhan untuk menggenapi. Harus yang satu ini, lalu muncul yang satu lagi. Nah,
Kita lihat bahwa dari Nazaret. Kenapa Matius menulis ini? Karena Matius ingin membuat pemahaman kepada kita yang membaca bahwa Nazaret itu berasal dari berdasarkan kata Nezer yang artinya tunas. Ini sebagai penggenapan Yesaya 11 ayat 1. Suatu tunas akan muncul dari tunggul Isai. Jadi selalu ada arti itu kalau kita membaca kitab suci. Lalu dari Nazaret muncul Mesias itu. Nazaret pada waktu itu adalah kota yang dianggap tidak mempunyai sesuatu yang membanggakan. Gak ada yang keren di sini. Itu sebabnya dalam Yohanes pasal 1 ayat 45 dan 46 Nathanael itu menjadi salah satu murid Yesus yang mula-mula. Ketika itu Filipus berkata, ada Mesias di sana. Dia itu Mesias Israel. Lalu kata Nathanael, mungkinkah dari Nazaret muncul Mesias? Kira-kira seperti itulah. Masa sih dari Nazaret? Perasaan katanya kan tunggul Isai, artinya ini keturunan Daud. Kok yang dari seperti itu? Memang Tuhan harus dari situ. Dari yang tidak diperhitungkan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan pernah mengecilkan diri kita di dalam Kristus. Ya. Jangan berpikir bahwa kalau kita bukan berasal dari keluarga, dari satu klan yang hebat. Ya, kalau saudara-saudara kita dari suku Batak itu kan dari marga-marga sudah bisa kelihatan ini yang marga-marga yang hebat, yang dominan, yang ini, yang biasa menjabat yang tinggi-tinggi. Tetapi ada marga-marga yang tersembunyi yang kadang orang pikir itu nggak keren, tetapi ternyata bisa. Papua biasa dikenal sebagai orang-orang yang terkebelakang pendidikan. Tetapi sekarang Papua tidak bisa dipandang sebelah mata. Juara Olimpiade Sains itu dari Papua beberapa kali. Keren. Pokok orang nggak berpendidikan, orang bodoh lah katanya. Ternyata justru juaranya dari sana. Bukan orang kota, orang desa. Yesus sebagai Mesias datang bukan dari klan yang terkenal, bukan dari keluarga Israel yang diperhitungkan. Kirain ini, kirain itu. Ternyata muncul dari seorang tukang kayu pula di kota yang kecil. Tetapi ia menggenapi apa yang dikatakan oleh Yesaya. Memulai pelayanan di tanah Zebulon dan tanah Naftali. Terang itu muncul. Pengharapan yang sekian lama itu, ratusan tahun, hampir kurang lebih 700-an tahun, itu baru datang. Lama sekali, tapi pasti. Jadi kita yang di dalam Kristus Bapak Ibu, ketika kita punya pengharapan, maka jangan pernah mempunyai pengharapan jangka pendek. Pengharapan harus panjang ke depan. Karena apa yang diharapkan belum tentu terjadi sesuai dengan perkiraan waktunya kita. Tetapi ketika Tuhan telah berjanji kepada umatnya, cukup percaya. Kapan terjadinya gak usah peduli. Bisa cepat, bisa lambat, pokoknya terserah Tuhan. Kita cukup percaya dan berharap. Karena pengharapan itu tidak pernah mengecewakan, kata firman Tuhan. Pasti ada harapan. Saya awalnya hampir kehilangan harapan dengan channel kita. Lambat banget naiknya. Ampun udah capek. Berbulan-bulan. Naiknya pelan sekali. Tetapi ketika ada sesuatu pengilhaman, maka saya memulainya dengan siaran 1 menit. Dan dalam sekejap dia melesat cepat sekali. Puji Tuhan. Yang nonton setiap video 1 menit, yang menonton itu selalu ribuan sekarang ini. Ribuan. Puji Tuhan, untuk suatu siaran rohani ini nggak gampang. Tetapi
Rumah Berkat Hope. Sekarang channelnya itu yang nonton sudah 79.000 kalau nggak salah hari ini. Yang tertingginya. Berbahagialah orang yang miskin itu di hadapan Allah. Dia naik rata-rata 4-5.000 per hari sekarang itu. Baru yang lain begitu. Video hari ini saya rekam, dalam 2 hari itu biasa mencapai 1000-an dan terus naik. Apa yang kita nggak pikirkan itu yang Tuhan bukan. Di kemudian hari kita cukup percaya dan terus beraktivitas tanpa harus melihat yang jangka pendek. Kita harus berpikir yang panjang. Nah, kemudian di sana dikatakan apa? Tanah Naftali dan Zebulon itu, kalau kita melihat peta kuno di Alkitab kita di bagian belakang, itu sesungguhnya ya, di daerah Nazaret, di bawahnya itu ada yang namanya Megido. Megido itu adalah jalur sutra perdagangan antara Mesir dengan Syria atau Asyur pada zaman itu. Nah, Megido ini pernah mencatatkan beberapa kali perang yang bersejarah. 1500 sebelum Masehi antara Mesir dengan rakyat Palestina, lalu tahun 609 sebelum Masehi antara Raja Yosia dari Yehuda dengan Fir'aun Neko dari Mesir. Mati Yosia di situ. Lalu Perang Dunia Pertama antara tentara sekutu tahun 1918 dengan Kerajaan Ottoman atau Turki sekarang ini. Dan Megido itulah yang kemudian di kitab Wahyu yang kita kenal dengan nama Gog dan Magog, di mana di sana dikatakan akan terjadi perang yang paling besar yang disebut Harmagedon. Nah, di sanalah kemudian dikatakan Raja Damai itu datang di seputaran Zebulon dan Naftali. Tetapi perang demi perang yang pernah terjadi di sana itu selalu berakhir dengan kemenangan satu pihak dan kekalahan satu pihak. Dan perdamaian di sana selalu terjadi yang sifatnya sementara karena akan selalu ada api dalam sekam. Bisa terjadi perang lagi antara yang sudah damai. Tetapi Raja Damai yang dimaksudkan oleh Yesaya bukan yang sekali damai, besok bisa ulang, perang lalu damai. Percis kita dalam 1 tahun kita bisa berselisih dengan banyak orang. Dan bisa orang yang sama terjadi berulang-ulang. Bisa antara kita dengan orang lain. Dan yang paling ngenes menurut saya, kita dengan keluarga sendiri, anggota keluarga sendiri bisa ribut berulang-ulang. Percis Harmagedon. Seperti di Megido, perangnya ulang-ulang, damai, perang lagi, damai, perang lagi. Tetapi Yesus datang untuk menyatakan pendamaian. Karena telah terjadi perang besar yang tidak berkesudahan. Dan ini harus disudahi sekali untuk selamanya. Perang antara manusia dengan Allah. Allah telah menjadi musuh manusia sejak kejatuhannya di dalam dosa. Dan tidak mungkin tidak ada kematian pada saat peperangan terjadi, bukan? Selalu ada kematian. Setiap manusia melawan Allah. Setiap kali Israel dan Yehuda melawan Allah, pasti korban kematiannya begitu besar. Setiap manusia melawan Allah itu pasti mati. Itu sebabnya Yesus datang supaya manusia yang bakalan mati kalau berhadapan dengan Tuhan, maka ia harus diselamatkan. Dengan satu-satunya cara Allah itu, maka disebut Raja Damai itu disebut Sar Shalom, the Prince of Peace, bukan King. Jadi rajanya ini musuh, makanya pangerannya datang untuk mendamaikan. Jadi juru gunting situ, udah damai. Gak bisa damai, ya udah, aku mati. Satu-satunya cara, ya udah, aku mati. Jadi bukan Melech Shalom, tapi Sar Shalom, Prince of Peace. Manusia yang melawan Raja Sorga pasti mampus.
Jadi pangeran harus turun untuk menggantikan yang bakal mati. Ini peperangan tanpa akhir kalau tidak diakhiri dengan kematian anak manusia itu yang namanya Kristus Yesus Tuhan kita. Dan apa yang diharapkan oleh Zebulon dan Naftali adalah pembebasan secara fisik. Tetapi lihat kembali di pasal 4 tadi, Matius di ayat yang ke-17-nya yang belum kita baca, apa di sana dikatakan? Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ini inti permasalahan manusia, yaitu perlawanan terhadap Tuhan, yaitu hidup yang berdosa, yang pasti mendatangkan maut. Sebab itu apa yang Yesus sampaikan bukan pembebasan fisik dari penjajahan Roma, tapi pembebasan manusia dari penjajahan dosa. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Jadi Mesias itu datang untuk membebaskan manusia dari sumber masalah. Jadi masalahnya kadang bukan orang ini, bukan orang itu. Sesungguhnya masalah itu ada di kita. Ketika kita tidak bisa mengendalikan diri, kita jadi berdosa. Kita tuduh dia, gara-gara kamu saya jadi berdosa. Lah, seperti Adam kan muncul gara-gara dia. Lah orangnya mau kayak gimana deh kalau kita nggak tanggapin kan, nggak perlu kan? Teriak-teriak yang ditangkap kemarin itu, dizolimi, dizolimi. Lah kalau lu nggak bikin, masa polisi main tangkap-tangkap kan gitu? Itu dari diri kita. Lalu ketika kita menghadapi masalah, kita tuding orang gara-gara dia. Gara-gara masalah. Yesus membebaskan manusia, yaitu kita, dari dosa. Dosa melawan Allah. Dunia, termasuk Indonesia, sedang menghadapi masa yang suram, gelap, dengan datangnya COVID-19. Tetapi ingat, COVID-19 bukan raja di atas segala raja. Dia tidak punya kuasa mengambil nyawa. Kalau raja di atas segala raja yang di sorga mengatakan pulang, mati, nggak bisa. Jadi kita berdoa syafaat tentang COVID-19 ada hal yang benar. Tetapi inti masalah di sini adalah bukan perginya COVID-19, tetapi pertobatan pribadi dari setiap orang Kristen. Sebuah kesadaran bahwa ada yang berhak mencabut nyawa kita jauh lebih mengerikan dibanding COVID-19 itu. Nah, implikasinya secara sederhana. Kalau kita yang telah menerima terang Tuhan, kita tutup ya di dalam 2 Korintus pasal 4. Saya pengen kupas kayak dulu kan, sebelum pandemi saya bakal kupas ini menjadi pengajaran Alkitab yang mendalam, tapi karena waktu ya sudah. 2 Korintus 4, kita lihat mulai ayat yang ketiga. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan dari kami, diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab ayat 6, Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Paulus sedang membuat narasi yang mengarahkan pada Kejadian 1 ayat 1 sampai 3, atau lebih baik pasal 1 secara utuh. Di sana khususnya 1 sampai 3
dikatakan bahwa ketika langit dan bumi diciptakan, pada mulanya semua masih kosong dan gelap gulita, belum berbentuk. Sampai Sang Firman menciptakan, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Sang Firman yang berinkarnasi menjadi manusia, dialah Yesus Kristus. Dia bukan menciptakan terang seperti pada penciptaan pertama itu. Dunia yang gelap, alam semesta yang gelap, ketika dia berfirman, maka jadilah terang. Maka kegelapan tidak menguasai itu. Yohanes 1 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Bahwa Sang Firman yang datang ini, dia bukan hanya pencipta terang, tetapi dialah terang itu. Dialah sumber terang. Yesus berkata, akulah terang dunia. Jadi kalau firman di dalam Kejadian 1 ayat 3 menciptakan yang tidak ada menjadi ada secara fisik, terang itu jadi. Maka Sang Firman yang lebih tinggi daripada cahaya atau terang yang dia ciptakan itu, sumber terang itu datang. Ia bukan menciptakan sesuatu yang fisik, tetapi ia dikatakan sana membebaskan manusia dari dosa. Lebih keren lagi. Jadi dia tidak membebaskan secara fisik, dia tidak menciptakan, tapi dia menciptakan manusia baru yang tadinya berdosa menjadi orang kudusnya dia. Wow, keren. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, apa yang dipesankan oleh firman Allah, mari kita renungkan. Terang itu datang, kegelapan sirna. Jadi kalau kita menghadapi masa sukar, lebih sukar kita bebas dari dosa daripada kita lepas dari hanya masalah keuangan, masalah kesehatan. Itu jauh lebih kecil dibanding dengan masalah kita dengan Allah, yaitu dosa terhadap dia. Yesus datang untuk menyatakan kuasa kasih melalui terangnya yang ajaib yang kita rayakan senantiasa. Zebulon dan Naftali tidak lagi gelap, tetapi menjadi terang. Jadi mari Injil Kristus disampaikan, Bapak Ibu. Kalau kita sudah dengar Injil, COVID-19 harusnya tidak ditakuti. Fakta dia ada, yes, tetapi jangan takut. Kalaupun ada orang Kristen yang kena, jangan takut. Hidupmu ditentukan oleh Yesus Kristus, bukan oleh COVID. Dan kalau kita punya kerabat atau tetangga yang kena COVID-19, orang Kristen jangan mengucilkan mereka seperti mereka seorang yang dibuang oleh Asyur. Tetapi jadilah terang dengan memberikan mereka kekuatan dan pengharapan. Orang sudah dibawa ke rumah sakit, keluarganya ikut dikucilkan. Tidak boleh. Mereka harus melihat bahwa dalam kesusahan Allah mengasihi mereka. Dan itulah kita orang Kristen yang telah diterangi, kata Paulus, oleh cahaya kemuliaan Allah di dalam Kristus. Maka kita harus memberikan mereka pengharapan. Jangan dijauhi, tetapi kita rangkul. Juga demikian di dalam rumah kita, di dalam keluarga kita, ada orang-orang yang mungkin bisa jadi alasan untuk dimusuhi, tetapi Yesus datang sebagai Raja Damai untuk meniadakan permusuhan itu. Jadi mari kita stop permusuhan, mari kita berdamai, karena kita merayakan Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya.